Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 9 tentang pasar bebas. Baik, untuk membuka kesempatan pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pasar bebas atau dikenal juga sebagai perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor maupun ekspor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, dan sebagainya. Kebijakan perdagangan bebas pada umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang dan jasa tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Kemudian akses transportasi ke pasar tidak teratur, kemudian akses informasi pasar tidak diatur. Nah, berbicara tentang perdagangan bebas, inti dari perdagangan bebas biasanya adalah mengurangi biaya-biaya administrasi atau mengurangi biaya-biaya tambahan seperti pajak, kemudian tarif, bea cukai, dan lain sebagainya begitu. Jadi ketika suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya, baik secara bilateral maupun multilateral, baik secara satu negara dengan negara lain atau satu negara dengan organisasi perdagangan bebas begitu, intinya adalah perdagangan bebas ini biasanya berkaitan dengan pembebasan pajak atau biaya-biaya lain yang nanti diharapkan bisa mengurangi harga di konsumen begitu. Nah, perdagangan bebas ini memang punya sisi positif dan negatif. Nah, sisi positifnya memang bisa menambah penghasilan negara karena banyaknya barang yang masuk begitu, sehingga mampu memperlancar kegiatan ekonomi suatu negara begitu. Atau kemudian dampak negatifnya bisa jadi produsen lokal bisa terancam begitu. Contohnya misalkan Indonesia mengimpor beras dari Thailand misalkan. Nah, ketika impor ini tidak dikendalikan, maka bisa jadi produsen atau petani padi atau beras di Indonesia bisa terancam karena harga beras impor dengan harga beras lokal atau beras asli Indonesia biasanya hampir sama atau bahkan bisa jadi lebih murah beras impor begitu. Nah, di sini juga harus diketahui bahwa pasar bebas ini hendaknya bisa diberlakukan secara bijak begitu, sehingga ya negara masih punya kendali untuk tetap bisa menjaga produsen lokal. Nah, selanjutnya adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas, diantaranya adalah sebagai berikut. Ya, ini nanti yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selanjutnya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Kemudian Uni Eropa. Kemudian WTO, World Trade Organization. Nah, yang pertama adalah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, berbicara tentang ASEAN, tentunya anak-anakku masih ingat ya pelajaran kelas 8 begitu. ASEAN itu anggotanya ada 10. Yang pertama ada Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Singapura, kemudian Filipina, kemudian Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, kemudian Kamboja, kemudian Myanmar, dan kemudian Laos. Nah, latar belakang berdirinya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau biasa disingkat menjadi MEA, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997, ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Pada Oktober 2003, ketika KTT ASEAN di Bali, Indonesia menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Namun demikian, nyatanya kita mengetahui bahwa tahun 2015 ini merupakan awal tahun diberlakukannya MEA. Hal tersebut sesuai dengan deklarasi Cebu yang merupakan salah satu hasil dari KTT ASEAN ke-12 pada Januari 2007. Pada KTT tersebut, para pimpinan ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal atau dana. ASEAN Economic Community atau MEA yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomian lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Selain itu, dengan terwujudnya ASEAN Community dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah internasional, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi di antara para stakeholder sektor ekonomi di negara-negara ASEAN. Adapun tujuan MEA, tujuan utama MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintasan kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah, kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan keuangan serta teknologi. Kemudian MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, kemudian intellectual property right, kemudian taxation, dan e-commerce. Dengan demikian dapat tercipta iklim persaingan yang adil, terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, menghilangkan sistem double taxation, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang jasa, investasi, tenaga kerja, terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional maupun memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global. Nah, kemudian AFTA, ASEAN Free Trade Area. Latar belakang, ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-4 di Singapura 1992. Awalnya AFTA AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Akan dicapai dalam waktu 15 tahun 1993 hingga 2008, kemudian dipercepat menjadi 2003 dan berakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area atau CEP AFTA merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan
tarif hingga menjadi 0 sampai 5%, penghapusan pembatasan kuantitatif, dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. Produk yang dikategorikan dalam general exception adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan dalam CEP AFTA karena alasan keamanan nasional, keselamatan atau kesehatan bagi manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan objek-objek arkeologi dan budaya. Indonesia mengkategorikan produk-produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebanyak 68 pos tarif sebagai general exception. Tujuan AFTA menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, kemudian menarik lebih banyak foreign direct investment, kemudian meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Nah, selain itu AFTA juga mengajakkan kerjasama dengan beberapa negara lain. Contohnya ASEAN Plus 3, ada Jepang, Cina, dan Korea. Kemudian ada juga ASEAN Plus 8 atau East Asia Summit yang beranggotakan negara ASEAN ditambah Australia, Cina, India, Jepang, New Zealand, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Selanjutnya APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989 itulah 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Tujuan pembentukan APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Kemudian memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Kemudian meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, kemudian menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasi rendah, kemudian mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Nah, ini adalah peta negara anggota APEC gitu ya. Nah, APEC ini memang anggotanya terletak di wilayahnya begitu, terletak di perbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kenapa kemudian namanya Asia Pasifik begitu ya. Nah, ini beberapa anggotanya. Yang pertama yang ada di hijau begitu ya. Ada Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, kemudian Jepang, Korea, kemudian Australia, Amerika, dan Kanada. Kemudian ditambah lagi tahun 91 Cina masuk begitu atau RRC. Kemudian 93 masuk Meksiko dan Papua Nugini, kemudian 94 masuk Chili, kemudian 98 masuk Peru, Vietnam, dan Rusia. Selanjutnya Uni Eropa. Latar belakang berdirinya masyarakat ekonomi Eropa, European Economic Community atau Uni Eropa sekarang. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilan tergantung pada dua negara besar yakni Prancis dan Jerman Barat. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann, berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya Perjanjian Pendirian Pasaran Batu Bara dan Baja Eropa atau European Coal and Steel Community (SCSC) ACSC oleh 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Keenam negara tersebut selanjutnya disebut The Six States.
keberhasilan SCSC mendorong negara The Six States membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Hasil pertemuan di Messina pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Henry Spaak, Menlu Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Melalui perjanjian Maastricht, ke-12 negara anggota masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme kesatuan Eropa dengan pelaksanaan secara bertahap. The Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993 setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau ECO, kemudian atau European Union atau EU. Beberapa bentuk perjanjian pernah dilakukan MEE harus mengalami berbagai amandemen, hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota. Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara, 10 yang menjadi negara baru Uni Eropa sebelumnya berada di wilayah Eropa Timur. Negara anggota Uni Eropa yang baru itu adalah Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Slovakia, dan Slovenia. Kemudian pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania juga diharapkan bergabung dengan Uni Eropa. Sementara, permintaan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Hal itu sebabkan Turki belum melaksanakan perubahan. Nah, tujuan dari masyarakat Uni Eropa yang pertama, integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf dan memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar anggota. Kemudian selanjutnya, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Uni Eropa atau MEE di bahasa Indonesia. Nah, berikut ini adalah anggota Uni Eropa sekarang. Ada Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg, Belanda, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Siprus, Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Kroasia. Nah, sebelumnya Inggris juga pernah menjadi anggota Uni Eropa. Tapi di tahun 2016, waktu masyarakat dunia, khususnya Uni Eropa, mengalami krisis yang cukup besar sehingga membuat negara Yunani kolaps begitu. Nah, ini benderanya. Kemudian waktu itu masyarakat Inggris mengalami keraguan. Ada paham yang dinamakan sebagai Euroskeptisme. Euroskeptisme itu sikap atau paham keraguan terhadap Uni Eropa itu sendiri begitu. Sehingga dilakukanlah jajak pendapat di tahun 2016 atau referendum yang menentukan apakah Inggris atau Britania Raya begitu masih ikut dengan Uni Eropa atau tidak. Nah, hasilnya sekitar 51% begitu memutuskan bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa. Nah, seiring jalannya waktu, banyak perunding-perundingan, kemudian untuk keputusan resminya, Inggris baru keluar dari Uni Eropa pada tanggal 1 Februari 2020. Nah, di tahun 2020 ini kemudian Inggris dan Uni Eropa melakukan beberapa kesepakatan begitu, sehingga nantinya apakah Inggris akan dikeluarkan langsung secara paksa dari Uni Eropa ataupun Inggris hanya keluar dari statusnya saja, tidak menjadi negara Uni Eropa lagi, tetapi kerjasama sebelumnya yang sudah terjalin ya masih tetap terjalin begitu. Nah, kemudian ini saya ingin bahas dengan Turki. Nah, Turki ini memang tadi di sebelumnya sudah disampaikan begitu ya, pernah ingin menjalin kerjasama begitu dengan Uni Eropa. Akan tetapi ada beberapa perbedaan begitu. Kalau dulu alasannya mungkin ekonominya belum bagus. Nah, yang sekarang Turki ini pernah ada waktu itu tahun 2010-an pernah ada perang Suriah begitu ya, sehingga pengungsi dari Suriah dan Palestina gitu mengungsi ke negara-negara Eropa, salah satunya jembatannya melalui Turki ini. Ya, kemudian ketika itu pula negara-negara Eropa sebagian ada yang tidak suka begitu, sehingga pembahasan masuknya Turki ke Uni Eropa ditunda.
Kemudian Turki sendiri juga mengalami konflik di internal negaranya dengan suku Kurdi yang berdiam di selatan Turki atau berbatasan langsung dengan Suriah begitu ya, sehingga ya ada gejolak begitu ya, ada peperangan antara pemerintah Turki dengan suku Kurdi, sehingga alasan itu menjadikan Turki tidak masuk ke dalam Uni Eropa. Nah, selanjutnya World Trade Organization WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement of Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada 1986 hingga 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk dari negara berkembang, menyelesaikan sengketa dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Pada akhirnya, persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi bidang jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Anggota dari WTO di tahun 2016 sebanyak 164 negara dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang, mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% perdagangan dunia. Kemudian tujuan pendirian WTO yang pertama meningkatkan kesejahteraan negara melalui perdagangan bebas, kemudian membantu produsen barang dan jasa secara eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan, kemudian mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, kemudian menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, kemudian menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif, kemudian menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, kemudian menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menurunkan harga. Namun, organisasi ini telah menuai kritikan karena dianggap mengesampingkan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya, seperti hak asasi manusia, hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup. Organisasi ini juga dicap tidak demokratis, terutama akibat kurangnya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan ketimpangan kekuatan antara negara maju dengan negara berkembang. Nah, ini logo WTO gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan bagi anak-anak semua atau teman-teman semua ketika ada masukan, kritikan, saran bisa disampaikan ke saya begitu. Kemudian silakan setelah ini masuk ke Google Classroom atau grup WA masing-masing. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya ke depan lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.